Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola pingpong bertemu lagi bersama saya di sini di Pingpong Kampung. Malam ini kita jalan malam menuju kota yang dikenal dengan julukan Kota Tiwul. Ayo dibetek, ditebak. Apa itu? Kota apa coba? Ya, kita menuju Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri tepatnya. Kita akan main ke teman-teman, silaturahmi teman-teman di Kabupaten Wonogiri. Yuk kita ikuti keseruannya. Ciao. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola pingpong semua, ketemu lagi di Pingpong Kampung. Malam ini saya sedang berada di GOR PT MSI Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah kemarin Pingpong Kampung ceritanya diundang, ya. Diundang oleh teman-teman Wonogiri untuk mampir ke sini. Nah, di sebelah saya nih Mas Bowo, pengurus PT MSI Kabupaten Wonogiri ya Mas ya, sekaligus juga bagian dari KONI Kabupaten Wonogiri. Sebelahnya lagi Pak Rifki, beliau dari PT MSI Kabupaten Wonogiri juga di Binpresnya, dan sekaligus dari PTM Wakaba yang kemarin kontak sama saya, mengundang saya. Kebetulan waktu itu lewat channel ya Pak ya, dengan komen ya. Nah, sebelahnya lagi Pak Timbul. Pak Timbul ini sesepuhnya dari PTM Wakaba ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, saya ke Mas Bowo dulu. Nah, Mas Bowo ini konco lawas ini. Zaman nom-noman main pingpongnya oke. Mas Bowo ya, cerita dikit Mas, ini sekarang
gimana? Wonogiri pingpongnya gimana nih? Pingpong. Kita bicara pingpong. Ya, monggo. Ya, oke. Terima kasih Mas Pavan. Siap. Atas kunjungannya ke sini. Alhamdulillah. Kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya, kerawuannya di sini dalam situasi dan kondisi yang seperti ini apa adanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya mungkin kita di lain waktu mungkin akan sedikit ada perubahan dan lain apa. Amin. Yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Pavan dan rekan. Kebetulan yang diajak itu ya putranya ya. Iya. Bagian syuting menyoting. Oh iya ada. Ya, sama ada teman juga nih dari Gunawan. Oke, saya lanjutkan lagi. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan saya yang di sebelah saya ini, Pak Riki, Pak Timbul. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa memberi pencerahan khususnya di tenis meja Kabupaten Wonogiri. Ya. Sebelumnya perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh Mas Pavan terkait saya kebetulan saya di PT MSI, pengurus PT MSI yang sekarang periode 2019 2022 2018 2022. Oh iya. Jadi masih ada waktu jeda setahunan lah ya. Ya, setahun lagi. Kebetulan juga saya juga selaku pengurus KONI, tapi di sini mungkin saya tidak mengupas untuk KONI-nya. Yang jelas karena ini berkaitan dengan tenis meja. Yang jelas perkembangan untuk tenis meja di Wonogiri yang pada saat ini alhamdulillah berkembang dengan baik. Ya sebelumnya saya sedikit mengupas sejarah kenapa kita pakai tempat di sini. Itu dulu sebenarnya mungkin lepas dari pengamatan, tapi secara tidak sengaja. Itu kan dulu ini sebelum gedung ini sebelum dipakai untuk tenis meja yang sekarang ini adalah bekas gedung untuk bioskop. Oh bioskop? Ya gedung bioskop Wonogiri Theater itu. Oh pantesan bagus ya. Theater. Jadi modelnya kan model. Iya kayak theater. Ini dulu panggungnya ini ya. Iya panggungnya ya. Betul. Jadi itu. Nah itu dulu tidak terawat sama sekali, sudah tidak pakai. Dan ini kan memang itu kepemilikannya atau pengelolaannya di bawah Kelurahan Giritirto. Giritirto. Iya Kelurahan Giritirto. Kelurahan Giritirto. Nah itu pas waktu saya lalu lalang waktu itu sejarahnya itu kan kesulitan untuk mencari tempat. Piye supaya pingpong Wonogiri ini maju, piye supaya pingpong Wonogiri itu berkembang. Ada wadah. Ada wadah. Dan yang jelas itu bisa menghimpun semua elemen-elemen, buka klub-klub juga yang ada di Wonogiri. Piye cara kita menyatukan, ayo kita cari tempat atau katakanlah untuk pemusatan latihan. Ini benar kemarin harapan saya seperti itu bahwasanya tempat yang kita pakai sekarang ini adalah tempat yang betul-betul untuk berkumpulnya dan betul-betul bisa mencari bibit-bibit baru dengan adanya seperti ini. Jadi setelah apa itu dulu habis sebelum kesini kami khususnya saya berkoordinasi pas waktu itu kebetulan ketua umum kami Bapak Sartono itu mantan Kapolsek Purwantoro. Pas waktu itu menjadi komandan kami di PT MSI. Oh iya. Kami sudah ngobrol-ngobrol dengan beliaunya supaya kita mencari tempat atau supaya pingpong kita bisa maju lah. Nah, terus saya mengamati, saya berpikir. Saya datang ke sini, saya melihat langsung. Itu saya sendiri waktu itu, tempat ini. Bioskop ini? Oh, iya, bioskop ini. Itu sama sekali tidak terawat sama sekali. Wah, ini ya seperti itulah. Yang jelas itu sudah tidak terawat, mestinya ya kotor dan lain sebagainya. Wis pokoknya itu. Akhirnya saya ngumpulkan sama teman-teman pengurus, sama beliaunya Bapak Sartono selaku ketua umum. Misalkan kita coba gedung yang di sini, di gedung yang kita pakai sekarang ini,
kita minta izin kepada Kelurahan Giritirto untuk supaya mengizinkan kita pakai untuk pembinaan PTMSI. PTMSI ya, dipakai kita untuk PTMSI, untuk pembinaan anak-anak dan lain sebagainya sebagai wadah untuk menggunakan klub-klub, syukur-syukur nanti bisa lebih berkembang, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Jadi awal muasal seperti itu setelah kita koordinasi, kita musyawarahkan dengan para pengurus, akhirnya saya menyurati kepada Kelurahan Giritirto untuk minta izin. Alhamdulillah diberi izin. Jadi kita diberi tempat ini silakan untuk memakai. Padahal ya itu setelah kita bersihkan, kita pakai dan itu. Udah akhirnya dengan periode bergantinya pengurus-pengurus, ya alhamdulillah semua bisa menikmati katakanlah apa yang telah kami usahakan. Jadi katakanlah itu tempat ini memang betul-betul bisa dipakai khususnya setelah dengan berkembangnya tenis meja di Wonogiri, dengan bertambahnya klub-klub yang ada di Wonogiri. Nah ini harapan kami, karena ini kan memang ini gedung katakanlah itu yang kita izinnya dari PTMSI, tapi ini sebagai wadah untuk mengumpulkan rekan-rekan dari klub-klub itu seluruh Kabupaten Wonogiri supaya milik bersama lah ya. Dari katalah ini bisa kita pakai. Nah pada sampai saat detik ini yang jelas yang aktif untuk menggunakan atau yang mengelola di gedung ini dari PTM Wakabah. Ya. Yang sering memakai. Betul. Ya. Yang sering itu. Ya harapan kami yang jelas itu kedepannya dengan ini ada tempat seperti ini, ayo kita bareng-bareng untuk mencari bibit-bibit baru supaya maju. Karena apa? Harapan kita kan PTMSI kita menjelaskan olahraga atau cabur yang punya prestasi. Yaitu mau tidak mau kan kita arahnya ke prestasi. Bagaimana pembinaannya, bagaimana ya itu. Jadi katakanlah ini sudah berjalan, sudah berkembang, sudah berapa. Nah ini kedepannya mungkin harapan kami juga dengan hadirnya Mas Afan di sini bisa disampaikan atau apa yang sudah kami sudah dimulai. Ya, jadi katakanlah ini betul-betul hasil dari jerih payah kita bersama. Tidak mubazir. Jadi katakanlah ini betul-betul bisa terpakai dengan tidak mubazir ya. Jadi itu mungkin tidak banyak, mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan saya terkait masalah khususnya Wakabah sendiri ya, dengan hasilnya seperti apa. Mungkin nanti ada tambahan. Monggo itu mungkin dari saya mungkin sudah cukup ini ya. Tapi sebentar dulu, jangan kemana-mana. Tunggu dulu nanti. Siap. Ini nanti kita tetap akadan dulu nih. Betul. Ya nih ada tambahan dari Ya, oke, Pak. Sekarang saya ke Pak Riki ya, Pak ya. Pak Riki. Jadi Pak Riki ini beliau juga ada di PTMSI di Binpres ya. Tapi beliau juga merupakan pengurus dari Wakabah juga. Dan yang mengundang saya secara langsung kemarin. Selain saya kemarin udah diajak Pak Bowo waktu saya ketemu di Semarang kemarin, waktu ke Jurprov ya Pak ya. Jadi gitu Pak Riki, sekarang saya ini mau menyentil masalah Wakabah dulu ya ini ya. Wakabah sendiri kalau saya lihat ini kebanyakan anggotanya berumur berapa atau di range berapa? Kalau untuk sementara ini usia yang muda-muda sudah nggak ada untuk sementara ini ya. Dalam arti muda itu pemula kadet, pemula kadet. Jadi untuk pembinaan terus terang aja masih belum diterapkan. Emangnya di situ. Ya, ini hanya untuk komunitas orang-orang penghobi gitu. Ya, penghobi. Aja, okay. Ya. Kalau ini di jam latihannya, hari latihannya Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam. Senin malam, Rabu malam, Jumat malam. Mulai jam 8 ya. Iya. Karena kebanyakan orang yang bermain di sini capek setelah kerja. Jadi untuk melepas lelahnya setelah
apa sholat ya apa sholat isya. Ya, pada Jam isya 8. kumpul sini. Betul, ya. Kalau Mas Riki, kan jenengan juga ada di posisi binpres ya. Iya. Sebenarnya kalau di Wonogiri sendiri itu yang terdata selain Wakaba itu ada kurang lebih berapa klub yang ada di Wonogiri? Yang ada di Wonogiri itu sebetulnya ada kurang lebih 11-an ya, Mas ya. Ya, Kurang lebih 11 klub. Kurang lebih 11 PTM, iya, 11 PTM. Tapi untuk ya itu hanya untuk komunitas saja, hanya untuk penghobi, untuk pembinaan yang serius ke jenjang prestasi kayaknya masih belum. Gitu ya. Karena ya kurang tahu ya, karena apa? Mungkin karena orang-orangnya nggak ada atau kurangnya komunikasi juga. Mungkin juga itu, Mas. Iya. Tapi kalau dilihat dari sisi populasi anak-anaknya sendiri, sebenarnya ada ndak? Maksudnya kan ini Wonogiri ini kan banyak perantau. Betul. Ya, setahu saya banyak Ya, perantau karena ya. dulu saya KKN ya di Jatiserono sana ya. benar. Jadi banyak perantau itu. Apakah itu pengaruh gitu? Maksudnya sehingga anak-anak mudanya untuk berlatih secara permanen gitu mungkin ngaruh nggak itu? Iya. Ya itu mengenai pembinaan rata-rata apa? Dibebani ke biaya kan. Rata-rata paling tidak anak ini mau serius, mau belajar kemana, alat tidak mendukung, mau berkembang orang tuanya mungkin tidak bisa membelikan atau bagaimana. Lokasinya juga jauh mungkin. Nah, lokasi tidak hanya sebatas itu, yang jelas itu kan atau Wonogiri mungkin sedikit saya pengen menyampaikan apa sing Mas Papan. Iya. Soalnya saya lihat ini kan, ya. saya lihat Jadi anak-anaknya udah jadi ada. katakan gini, semua klub-klub tadi sudah disampaikan terkait ada berapa klub yang ada di Wonogiri. Ya. Itu klub yang sudah terdata, yang sudah masuk di Wonogiri, tapi masih sebatas pas waktu kita pakai adalah yang klub-klub yang dulu-dulu yang sudah masuk. Walaupun sekarang klub itu pun masih tanda tanya karena apa? Ternyata eksistensinya sekarang sudah tanda tanya, berkurang, sudah lemah. Dalam artian eksistensi itu terlihat di PTMSI atau mereka berlatih? Waktu kegiatannya, yang jelas itu terkait kegiatannya. Kita menilainya kan dari misalkan ada klub itu yang jelas itu kalau tempat latihannya mungkin bisa bergabung, ya tak? Terus juga mungkin yang anggotanya ada berapa? Anggotanya di situ yang di apa itu yang berlatih atau ngalah itu. Syukur-syukur setelah berjalan, setelah aktif, harapan kami PTMSI bisa mencari bibit-bibit baru. Tapi kalau masalah untuk bibit atau masalah untuk pembinaan sebenarnya sudah berjalan lama. Wonogiri itu PTMSI-nya sudah berjalan lama. Saya berkecimpung di PTMSI di teknik sudah lama sekali. Saya juga sudah menelurkan anak-anak, menelurkan atlet-atlet yang saya bina itu sudah banyak sekali. Yang alhamdulillah sekarang ada atlet yang katakanlah saya hanya bukan saya sistemnya saya ambil terus saya enggak, tapi yang jelas itu saya hanya melanjutkan apa yang telah di pelatih sebelumnya, hanya melanjutkan karena kan kita tahu sendiri ajang kejuaraan yang diikuti Wonogiri itu ada beberapa, bisa kita ambil katakanlah untuk ajang kejuaraan kejur cup atau kejuaraan atau turnamen, tapi alhamdulillah pas waktu Popda pelajar kita mengirimkan, alhamdulillah ada salah satu person itu mungkin itu sebagai tonggak ya sejarah bahwasanya Wonogiri waktu Popda kemarin tahun 2000 berapa ya itu 18 atau 19 itu pas di provinsi tingkat Jawa Tengah itu putra adalah yang awal itu saya sendiri itu juara 3 Jawa Tengah.
Nah setelah itu, setelah hasil dari Popda itu ternyata ada informasi dari Dispora terkait ada penerimaan siswa masuk untuk di PPLOP pelajar ya. Kan? Akhirnya dengan saya melihat karena saya dapat edarannya dari Dispora, akhirnya saya melihat, saya tahu persyaratan apa, ketentuan apa. Akhirnya saya baca, ternyata pas waktu zaman itu persyaratannya minimal itu juara 3 Jawa Tengah. Ya, minimal itu juara 3 Jawa Tengah. Ya alhamdulillah karena anaknya itu juara 3, edaran langsung saya berikan kepada orang tuanya. IPE mau masuk atau mau daftar apa enggak? Setelah komunikasi akhirnya dia mau masuk ke sana, daftar di PPLOP. Setelah melalui proses seleksi, baik itu seleksi tahap pertama, kedua dan seterusnya, alhamdulillah sekarang anak ini sudah masuk di PPLOP. Sekarang karena ada situasi pandemi ini yang tidak bisa kita prediksi, itu pembelajarannya mungkin sama dengan daerah lain, yaitu sistem daring ya, seperti itu. Nah untuk informasi terakhir ini ternyata sudah ada pemanggilan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Itu mungkin sudah jalan, atau di samping itu juga ini ada proses untuk seleksi Popnas. Ya. Itu dan sudah kemarin kita sudah berjalan, walaupun memang belum bisa mencapai hasil yang maksimal, tapi minimal sudah bisa merasakan situasi kompetisi waktu seleksi di Popnas Kasarnya untuk persiapan itu. Jadi yang jelas untuk pembinaan di Wonogiri itu klub-klub sebenarnya sudah melakukan pembinaan. Hanya saja harapan betul-betul yang kami harapkan sebenarnya itu dari kemarin itu bahwasanya klub-klub harapannya itu kan ini klubnya kan tidak hanya di ini, kebetulan Wakaba di kota. Ya, di kota. Nah, di kota, Wakaba di kota. Ada juga klub-klub yang lain di dalam kota. Hanya saja setelah saya amati memang agak berkurang aktivitasnya, kegiatannya. Untuk daerah-daerah juga ada klub-klub itu. Nah, harapannya dari kami itu bisa, katakanlah klub-klub itu bisa koordinasi atau komunikasi dengan, kan setiap tahun itu kemarin itu pas waktu belum ada pandemi itu kan ada Popda, seleksi Popda tingkat kabupaten. Nah itu yang juara-juara atau katakanlah yang ikut kan itu perwakilan dari masing kecamatan, baik itu dari kecamatan Wonogiri, kecamatan Batu, kecamatan yang ada di Wonogiri kan ada 25 kecamatan. Nah itu yang klub-klub yang tersebar di masing-masing kecamatan, harapan kami sampai sudah komunikasi dari PT MSI mengarahkan, sudah memberi katakanlah kepada siswa, kepada pembimbing, kepada pendamping bahwasanya supaya ini tidak terus mandek di titik Popda aja. Setelah itu kan mungkin kita punya planning ke depannya seperti apa. Makanya kan kita mengharapkan siswa atau yang ikut di seleksi Popda tingkat kabupaten ini harapannya bisa masuk di klub-klub itu. Nah, otomatis klub harapannya juga dari kami PTMSI itu jemput bola. Jadi mendekati komunikasi entah itu dari mana. Nah, ini di Wonogiri sendiri kita melihat dari sisi geografisnya. Bukan di bukit-bukit, ada bukit-bukit itu dan sebagainya. Kita kendalanya memang banyak sekali, khususnya ternyata itu atlet-atlet kita dari anak-anak di daerah itu sebenarnya Wonogiri sebenarnya itu potensi Setahu saya gitu kita banyak dulu komunikasi. Iya betul banyak dulu itu pas eranya Endro. Bahkan dulu pernah ke Joda juga di sini pernah di Wonogiri saya pernah. Tahun berapa tuh saya masih kecil. 88. Ya. Tahun 88. Saya udah main di sini nih. Tahun 88
itu pas kejuaraan. Kalau nggak salah David Jacob main ya? Oh, aku lali nah itu. Di Wonogiri apa? Jacob itu sih apa itu? Zaman itu sih itu Jarum masih ada juga. Sukun Jarum Kudus masih ada. Terus ya juga masih ada tuh. Jadi itu Mas Mafan yang jelas untuk pembinaan sebenarnya kita tetap terus berjalan untuk pembinaannya. Yaitu makanya kita kadang kita juga komunikasi dengan klub-klub, toko klub-klub itu yang bisa katakanlah ngajangi enek ke turnamen dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah ada muara yang katakanlah ada penyelenggaraan, tapi karena berhubung ini ada Silagiri. Oh, Silagiri. Silagiri itu ada. Hanya internal Wonogiri. Ya, internal Wonogiri lah. Kemungkinan nanti kurang tahu itu nanti panitia mungkin bisa mengembangkan atau seperti apa, karena kita mau kan itu event itu digilir. Jadi tuan rumahnya itu klub itu sendiri. Jadi mana yang siap, mana yang itu nanti dipersilahkan dengan format-format yang sudah ditentukan dari panitia induknya itu. Jadi sebenarnya kita sudah meramu untuk piye carane supaya pingpong Wonogiri itu berkembang. Gumiak lah ya. Betul, piye carane iki Wonogiri iki supaya bibit-bibit iki ora berhenti. Makanya kan kita piye carane iso ngajani anak-anak, ngajani dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kemampuan dan ya masih seperti ini dengan berbagai macam kendala terutama, tapi ya tidak masalah, yang penting kita berusaha. Kita berusaha. Ayo harapkan pengennya sama klub, ayo kita bahu-membahu, karena kita pengennya itu betul-betul Wonogiri itu bisa lebihan lagi. Iya. Jadi itu khususnya yang masuk di PPLT sebagai cambuk untuk ternyata bisa lah kita. Jadi katakanlah itu aja udah bisa, mungkin yang di bawah-bawahnya itu mungkin lebih bisa ketarik. Tinggal nanti kita memilih, kita mengelolanya seperti apa. Ya mudah-mudahan lah dengan ini nanti mudah-mudahan bisa membuka pada terutama stakeholder, pada sponsor dan sebagainya, bahwasanya Wonogiri itu sebenarnya banyak potensi. Ya. Itu ya sementara tambahan dari saya, Mas Papan. Jadi sebenarnya memang sayang ya, istilahnya punya sarana tapi mungkin belum digunakan dengan optimal dan maksimal. Saya ke Pak Timbul. Nah, ini sekarang saya mau nanya masalah Wakaba. Oke, siap. Lahirnya kapan? Mungkin ada cerita-cerita di awal dulu. Jadi kok timbul klub namanya Wakaba ini, mungkin bisa ceritain Pak? Baik, sebenarnya saya bukan ketua Wakaba. Jadi ketua Wakabanya itu Mas Aris Winarno. Mas Aris Winarno. Kebetulan ya saya dianggap sepuh. Kemudian saya juga termasuk pengurus di sini, pengurus di Wakaba ini. Jadi intinya saya mewakili ketua Wakaba Pak Aris Winarno. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai sejarahnya itu kalau saya lamat-lamat tahunya hanya sepintas, karena saya masuk sini itu tahun 91. Saya masuk Wonogiri itu sekitar baru tahun 91. Padahal begitu saya masuk ke Wonogiri, setelah beberapa tahun kemudian saya main pertama kali itu di Wonokarto, main turnamen di Wonokarto. Ya itulah tempat cikal bakal Wakaba berdiri, di Wonokarto. Sementara itu dulu di Wonokarto itu memakai gedung gudang seseorang, ya dia menyediakan gudangnya untuk digunakan untuk tempat latihan. Untuk tempat latihan. Sebelum ada tempat yang seperti ini, tempat yang seperti ini. Itulah Wakaba. Wakaba itu kalau tidak salah, yang saya dengar sebetulnya itu dulu adalah singkatan dari
wadah anti narkoba. Wadah Anti narkoba. anti narkoba. Makanya dikatakan disingkat Wakaba. Itu gitu. Ya, Jadi wadah anti narkoba. Itulah pertama kali berdiri. Jadi setelah di sana kemudian pindah ke satu tempat Pak Sartono itu kalau nggak salah dulu itu sering juga buat latihan. Setelah sana vakum pindah, kemudian di sini ada tempat yang sudah disediakan oleh pengurus PT MSI yang lalu. Ya. Kemudian sampailah kita di tempat Wakaba ini. Ya, cuma Wakaba ini adalah merupakan suatu wadah komunitas. Jadi wadah komunitas yang notabene adalah penghobi. Jadi mereka itu adalah penghobi dan bukan merupakan suatu yang pembinaan untuk prestasi, pembinaan ya? prestasi. Ya. Jadi lebih kepada penghobi. Ya, pembinaan prestasi. Ya, pernah sekali, 2 kali atau pernah beberapa teman kita pada saat itu juga pernah mengatasnamakan Wakaba. Dia punya mendidik anak. Mendidik anak ya, salah satunya yang diorbitkan Mas Anu itu, Mas Bowo itu yang masuk ke PP LOP itu juga dulu ya jebolan sini ya. Walaupun awalnya jadi tingkat dasarnya itu mungkin di sini. Setelah itu mungkin dibina lebih lanjut, kemudian mereka mau kuat dengan niat yang kuat, maka PT MSI mewadahi itu. Jadi itu saja. Dan mungkin salah satu hal yang menjadikan PT MSI atau Wakaba ini mendapatkan tempat seperti ini itu adalah pada tahun, kalau nggak salah tahun 2015 kita mendapatkan dana hibah itu sekitar 70 juta dari KONI. Nah, itulah pada saat itu kebetulan salah satu pengurus PT MSI-nya saya. Ya, jadi Mas Bowo itu periode sebelumnya. Nah, dia yang merintis, saya yang melanjutkan. Jadi gitu. Mas Bowo yang merintis tempat ini, kemudian saya yang melanjutkan. Kemudian karena satu dan lain hal melengkapi. Setelah masa jabatan 2018 selesai, kemudian pemilihan kepengurusan lagi, Mas Bowo masuk kembali, kemudian sampai saat inilah PT MSI itu berdiri. Sebenarnya PTM di Kabupaten Wonogiri sebetulnya sudah mengembrio. Jadi sudah mengembrio dan mereka juga punya kadet, punya pemula dan lain sebagainya. Cuma memang dibina di klubnya masing-masing. Nah, kecuali kalau begitu mau ada event baru di TC di sini. Nah, salah satunya adalah yang menginikan adalah Mas Bowo ini. Jadi sebetulnya jadi memang karena kalau menurut pandangan saya untuk sementara ini kekuatan tenis meja Wonogiri itu tidak di dalam kota. Sekarang sudah melebar ke wilayah timur. Jatisrono, Jatiroto itu sudah melebar ke sana. Jadi kekuatan tenis meja itu sudah melebar ke sana. Jadi memang embrio, embrio. Kalau boleh saya menginikan sejarahnya, Pak. Mengapa di sekarang tenis meja di Wonogiri itu ada PTM-PTM yang bermunculan, yang mungkin yang terdaftar 15, tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang lebih dari itu. Itu sebenarnya pada tahun berapa itu yang di PAN itu. Pada saat itu saya jadi masih dalam pengurusan PT MSI. Nah, saya membuat ajang suatu pertandingan, suatu turnamen itu ada saya sampai ditertawakan. Kok katanya pemula non turnamen. Event pemula non turnamen itu saya adakan, Pak. Gimana tuh pemula non turnamen tuh? Mas Papan masih agak bingung. Iya, non turnamen tuh. Nah, jadi ada event pemula tapi non turnamen. Artinya demikian. Artinya
mereka yang ada yang punya meja pingpong di situ ada klub, entah itu klub abal-abal dan dia belum pernah sama sekali ikut turnamen, keluar itu yang saya katakan pemula non turnamen. Oh, jadi dari situlah akhirnya mengembrio, Mas. Masalahnya apa? Begitu saya pikir, begitu selesai memang mereka terus punya semangat karena ditandingkan dengan orang-orang yang selevel. Orang-orang yang selevel. Karena kalau orang-orang yang tidak selevel, alah karo KS kena kalah akhirnya demikian. Nah, jadi belum main udah ngedrop dulu. Iya, belum main sudah ngedrop dulu. Dari situlah akhirnya mengembrio. Jadi ya salah satunya adalah Wakaba karena sementara ini yang sering mengadakan turnamen tenis meja Kabupaten Wonogiri itu adalah Wakaba. Kalau nggak salah sudah sampai Wakaba ke berapa, Mas? Wakaba kelima, Mas. 5 tahun berarti ya? Iya, jadi 5 kali kita sudah mengadakan Wakaba Cup, ya. Wakaba Cup kelima, itu. Jadi itulah yang akhirnya mengembrio sampai sekarang. Jadi akhirnya melebar, Jatisrono ada, Jatiroto ada dan lain sebagainya. Dan salah satunya orang yang sregep blusukan itu adalah Mas Budi, Pak. Mas Budi itu. Iya itu. Itu orangnya blusukannya sampai mana-mana, sampai Karangtengah, sampai Batu Warno. Itu Mas Budi yang setiap ada punya meja, kemudian mereka bisa sharing-sharing walaupun sambil dagang. Itulah kan kelebihannya kan itu, walaupun sambil dagang. Tapi memang itulah memang harus ada orang-orang yang peduli tentang tenis meja itu. Jadi tidak hanya saja berada di belakang meja, tetapi juga harus ada yang keluar. Demikian bagi tugas lah. Ya, itulah salah satu sejarahnya PTM Wakaba berdiri. Jadi pada dasarnya PTM Wakaba itu, karena saya juga belum pasti, tapi yang jelas itu adalah cuma merupakan suatu wadah yang notabene pada saat itu supaya tidak ke arah narkoba. Itu demikian. Kan pada saat itu termasuk Pak Sartono sebagai ketua PTMSI-nya itu kan polisi. Ya, jadinya itulah di wadah itu ya. Jadi peduli itu demikian. Saya rasa itu saja sejarahnya Wakaba sampai pada saat ini, dan mungkin keanggotaan Wakaba sampai saat ini yang aktif itu ya sekitar 10 sampai 12 orang. Kalau yang non aktif banyak sampai 30 anggota. Itu demikian. Nah, terima kasih Mas Wafan untuk keterangan dari saya mengenai Wakaba. Ada kurangnya mungkin nanti atau bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mas Wafan. Ya. Jadi bola pingpong luar biasa ya ceritanya. Sejarah dari PTMSI Wonogiri dan Wakaba. Ya, ini uniknya ternyata Wakaba itu timbul dari wadah anti narkoba. Ya memang bagaimana kita melarikan anak-anak kita dari narkoba, ya bagusnya memang ke olahraga ya Pak ya. Nah kalau kita ya pingpong, gila pingpong semua. Mungkin itu dulu. Saya juga dari Pingpong Kampung mengucapkan terima kasih. Sama gini, untuk alamat sekretariat PTMSI disebutkan aja alamatnya, gedungnya ini. Nanti otomatis Wakaba juga di sini ya. Terima kasih. Untuk PTMSI alamat sekretariatnya itu bukan di sini. Oh, bukan di sini ya? Di sini. Ini hanya untuk tempat aja, tempat untuk pemusatan latihan, tempat untuk latihan itu di sini. Tapi kalau untuk alamat sekretariatnya itu di Jalan Kutilang 3. Jalan Kutilang 3. Nomor Jalan Kutilang 3, Cubluk RT 01 RW 04. Kecamatan Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri. Kecamatan Kota berarti. Kota, ya. Kota. Kalau Pak, kontak personnya. Jadi mungkin nanti kalau ada bola pingpong yang mau
membuat komunikasi dengan PT MSI Kabupaten Wonogiri. Ya siap, dengan langsung saja ke saya bisa. Disebutkan saja Pak Bowo nomornya handphone. Terima kasih untuk tadi saya sudah menyampaikan, saya ulangi lagi untuk alamat sekretariatnya itu di Jalan Kutilang 3 nomor 24 Cubluk RT 01 RW 04 Kelurahan Giriterto Kecamatan Wonogiri. Kontak personnya kepada saya Kuncoro Bowo Kristiatmoko, nomor HP 085 229 665 296. Nah, mungkin itu saja sudah cukup dari saya. Lalu untuk Wakaba, mungkin kontak pesannya Wakaba. Saya Handphone. oh ya. Oke, Pak Riki. Untuk komunikasi dengan Wakaba bisa kontak dengan saya Rifki atau panggilannya Riki Kidal itu terkenalnya di Solo gitu. Itu kontaknya 085 718 74 500. Ya. Itu. Untuk lokasi alamatnya di sini. Alamat di sini. Ini gornya alamatnya mana? Dangseng. Gudangseng. Ya, Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. 01. Tapi terkenalnya Gudangseng sudah banyak yang tahu. Oh iya. Disebutkan saja Pak. Tadi jalan apa? Jalan Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman nomor 101. Ya, atau Gudangseng. Gudangseng, ya. Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri. Oke. Ya, gitu bola pingpong. Kesempatan kita malam ini. Tadi saya juga beri sangu sama Riki. Buat Kedul lah buat KPR biar pulang nanti nggak bisa tidur. Ya, moga-moga doa kami dari Pingpong Kampung, apa yang Bapak sampaikan semua bisa tersampaikan lewat mungkin dari link kami. Harapannya moga-moga nanti bisa membawa manfaat lah. Betul, amin. Ya mungkin dengan adanya nanti bisa masuk di sini, saya pribadi berharap bisa terdengar lebih luas lagi. Ya mungkin teman-teman, karena Wonogiri ini kan luas ya, luas banget. Jadi terutama ya komunikasi itu saya pikir itu, karena ini kontur geografis juga sulit ya kan. Istilahnya karena saya tahu pernah KKN di sini saya dulu di Wonogiri, makanya saya pikir ya memang itu Pak, komunikasinya mungkin agak butuh pengorbanan. Tapi kita bersyukur kita punya teman-teman seperti beliau-beliau ini mau berkorban, istilahnya mau menyisihkan waktu dan mau memberikan perhatian kepada tenis meja, itu yang penting. Ya, moga-moga nanti kedepannya sukses. Nanti Kabupaten Wonogiri bisa berprestasi lebih baik lagi di ajang-ajang daerah, syukur-syukur sampai tingkat nasional. Kalau bisa siapa tahu nanti ada bibitnya yang jadi pemain penerus internasional. Doa kita sama-sama. Demikian, matur suwun. Salam tenis meja dulu Pak. Salam tenis meja. Kami dari PTM Wakaba Kabupaten Wonogiri mengucapkan selamat dan sukses untuk Pingpong Kampung. Salam tenis meja. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.